Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pesona Inspira, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Pesona Inspira dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Kamis 7 November 2024 Faza menyapa dalam dialog eksklusif hari ini spesial Jaksa Menyapa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema yang sedang hangat, yaitu tentang peran jaksa dalam tindak pidana pemilu. Seperti kita ketahui ya, bahwa bulan ini kita ada perayaan yang sangat luar biasa, yaitu ada Pilkada di 27 November mendatang. Jadi kira-kira apa saja nih peran jaksa di dalam tindak pidana pemilu atau Pilkada ini ya. Dan telah hadir bersama Faza hari ini dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Bayu Teguh SSH selaku Kasubsi Ekmon dan juga PSS. Faza sapa dulu nih. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Bayu, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah. Oke, Bapak mungkin bisa disampaikan dulu nih, Kasubsi Ekmon dan PSS itu sebenarnya apa Pak? Oke, jadi kasubsi saya kasubsi Ekmon. Ekmon itu adalah ekonomi moneter dan keuangan. PSS-nya itu adalah pembangunan strategis. Oh, Seperti itu. oke, berarti ekonomi Moneter, keuangan dan pembangunan strategis. Oke, pembangunan strategis. Nah, itu narasumber kita yang pertama. Selanjutnya kita bergeser ke narasumber kita yang kedua, ada Bapak R. Iwan Hartawan SH selaku Kasubsi Penuntutan Pidum. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Iya, Pak Iwan, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, sehat ya Bapak ya, Sehat. bisa sampai hari ini di sini. Iya, Pak Iwan ini kan sebagai Kasubsi Penuntutan Pidum. Nah, Iya. ini apa nih Pak? Penuntutan Pidum ini jadi tugasnya itu memfilter dari misalkan SPDP dari penyidik. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai ke BP21. Jadi semua administrasi jaksa-jaksa lain pun difilter melalui saya dulu selaku Kasubsi, dan untuk filter kedua Kasipidum hingga ke Kepala Kejaksaan Negeri, seperti itu. Oke, berarti pintu masuk pertama itu lewat filternya di sini dulu, di Bapak dulu gitu ya? Iya. Wow, oke deh. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini tentang peran jaksa dalam tindak pidana pemilu nih, kita mungkin berkenalan lebih dekat dulu dengan dua narasumber kita ya. Ada Pak Bayu dan juga Pak Iwan. Ini Pak Bayu sudah berapa lama di Wonosobo, Pak? Kalau saya ya, baru 4 tahun, Mbak, di sini, Mbak. 4 tahun. Iya, 4 tahun. Tapi kalau dari beberapa narasumber yang kesini 4 tahun termasuk lama ya Pak ya? Atau memang sudah betah di Wonosobo Pak? Sepertinya betah, Mbak. Sepertinya betah. Adem, ayem, Iya wah, betul. menyenangkan. Nggak cuma suasananya saja, tapi ternyata masyarakatnya juga nyaman, adem ya Pak ya? Enggak, betul, Iya. Mbak. Kalau aslinya mana Pak? Kalau saya aslinya Jakarta, Mbak. Oh, aslinya Jakarta. Iya, Wah, aslinya Jakarta. agak kaget ke daerah ini ya Pak ya, biasanya di ibu kota gitu. Biasanya panas-panas, dapat Iya. tempat yang adem, nyaman, Mbak. Betul. Tapi sebelum di Wonosobo pernah di mana saja Pak Bayu? Saya penempatan pertama 2014 itu di NTT, Mbak. Di NTT, tepatnya di cabang. Jadi bisa dibilang kantor kejaksaan itu selain ada di provinsi yaitu Kejati, di kabupaten itu Kejari. Kejari. Nah, ada beberapa Kejari yang mempunyai cabang yang penempatan kantornya itu di mungkin setingkat kecamatan. Oh gitu. Iya. Oke. Biasanya tuh untuk di daerah hukum kejari-kejari yang berupa kepulauan. Nah, Oke. biasanya di beberapa kepulauan yang populasi atau masyarakatnya banyak, itu ada kantor cabangnya sendiri. Oh iya, berarti setingkat kecamatan gitu Ya, ya? kecamatan. Oh, kalau ke Wonosobo berarti sudah dari 2020 ya? Iya, Berarti 2020. 4 Jadi tahun ini. 2014 saya di NTT di cabang, sampai 2016 akhirnya saya pelatihan jaksa, dan di 2016 pula tepatnya di bulan September itu saya dapat SK mutasi di
Kalimantan Selatan. Hmm. Sampai 2020 dan akhirnya 2020 Kesini. pindah ke Wonosobo. Jauh ya, jauh sekali loh Pak, dari panas-panas gitu kemudian ke dingin. Iya. Oke, ada Pak Bayu dan juga ada Pak Iwan. Kalau Pak Iwan ini asli Wonosobo atau aslinya mana nih Pak? Saya asli Bandung. Oh, asli Bandung. Iya. Pendatang semua ya. Di Wonosobo sudah berapa tahun Pak Iwan? Udah lumayan lama lah, sekitar 7 bulan. 7 bulan. Wah, baru masa orientasi nih kayaknya nih. 7 bulan di Wonosobo, gimana perasaannya Pak Iwan? Ya nggak jauh beda lah sama Bandung, adem-ademnya Iya lah gitu. betul ya, Bandung nggak begitu panas ya Pak Iya. ya. Wow, tapi pernah kemana aja ini Pak? Saya pertama kali itu ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sinjai. Oke. Kemudian yang kedua itu di Riau, di Kabupaten Bengkalis gitu. Barulah ini penempatan ketiga saya ke Ke Wonosobo. Wonosobo. Oke, memang biasanya sebelum ke Wonosobo kemarin juga jauh-jauh juga ya, beda pulau terus kemudian baru ke Wonosobo gitu. Iya, seenggaknya bisa pulang lewat pakai mobil lah gitu. Lebih dekat ya Pak ya, betul betul. Oke Pak Bayu dan juga Pak Iwan, hari ini kita akan membahas tentang peran jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu ya. Memang pemilu ini sudah atau pilkada juga akan berlangsung saat lagi gitu, sebentar lagi di akhir bulan November ini gitu. Nah kalau misalkan di secara regulasi dan juga secara hukum gitu, memang apakah ada landasan filosofisnya yang mendasari kemudian pelaksanaan pemilu ini Pak? Ya, jadi untuk landasan hukumnya terkait dengan pilkada itu termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan di undang-undang yang terbaru yang kemarin baru disahkan itu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024. Seperti itu Mbak, terkait dengan aturan pilkada serentak. Oke, jadi memang ini dilaksanakan di hampir di seluruh Hampir di wilayah seluruh gitu ya, wilayah. hampir di seluruh wilayah. Salah Betul. satunya adalah Kabupaten Wonosobo. Kalau dari Kejaksaan sendiri sebenarnya sudah ada persiapan apa sih Pak untuk menghadapi pilkada tahun ini? Karena memang biasanya kan pilkada ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan secara khusus gitu ya. Oke. Jadi begini Mbak, kami di Kejaksaan khususnya telah berkoordinasi maupun telah bekerja sama, dalam artian kami masuk ke dalam Gakumdu Mbak. Gakumdu itu adalah sentra penegakan hukum terpadu yang mana di dalamnya itu ada kejaksaan, ada unsur kepolisian dan dari Bawaslu. Jadi dari tiga elemen ini karena untuk pelanggaran tindak pidana pemilu itu dalam aturannya itu harus dalam undang-undangnya itu diatur hanya 7 hari Mbak sidangnya. Jadi dengan adanya sentra Gakumdu tadi diharapkan untuk penanganan perkara pemilu itu diharapkan untuk lebih cepat secara koordinasinya. Seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya sudah ada Gakumdu ini komunikasinya dan juga untuk nanti penanganan kasusnya seperti apa lebih mudah gitu ya Pak ya. Jadi dari mulai awal ketika ada laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, nanti Kejaksaan, polisi dan Bawaslu nanti akan membahas apakah laporan tersebut masuk ke dalam suatu tindak pidana atau bukan. Kalau misalnya nanti itu dirumuskan bahwa ini adalah berupa tindak pidana, akhirnya nanti kita akan bekerja sama dalam Gakumdu itu nanti kita akan membahas lagi lebih lanjut bagaimana nanti penanganannya. Misalnya untuk alat buktinya seperti apa, terus saksi-saksi yang diperiksa seperti apa, terus nanti pengenaan pasal yang tepat terhadap perbuatannya itu apa, seperti itu. Oke, kalau seperti yang disampaikan sama Pak Bayu tadi Kak,
Apakah itu juga masuk dalam job desk-nya di Pak Iwan tadi ya? Kalau Pak Iwan tadi kan memfilter kasus yang masuk gitu ya Pak ya. Apakah pemilu ini juga masuk di dalamnya Pak? Iya, sama masuk. Jadi seperti yang dikatakan Pak Bayu tadi, memang waktunya itu sedikit, nggak hanya sidangnya itu 7 hari, cuma pada saat SPDP dan berkas masuk di kita itu hanya 3 hari untuk meneliti berkas tersebut itu. Berarti termasuk kerja cepat ya ini Kerja ya? cepat, makanya Termasuk cepat, Mbak. itulah Sangat fungsi cepat. Gakumdu itu, jadi untuk koordinasi lebih awal lah seperti itu. Oke, baiklah. Jadi itu ya Pesona Inspira, ternyata apa sih yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan di dalam proses pilkada atau pemilu ini. Nah, kita akan lanjut sesaat lagi juga untuk masih membahas tentang peran jaksa dalam tindak pidana pemilu ini. Jadi Pesona Inspira yang mau bertanya silakan langsung menuju ke WhatsApp-nya di 0823 2383 9996. Jangan kemana-mana, kita akan mencoba sesaat lagi setelah iklan berikut ini. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira masih bersama Fazan dan juga dua narasumber, ada Pak Bayu dan juga Pak Iwan di Jaksa Menyapa hari ini ya. Kita membahas soal peran jaksa dalam tindak pidana pemilu atau pilkada. Nah, Pak Iwan dan juga Pak Bayu nih di setiap penyelenggaraan pesta demokrasi itu kan pasti selalu ada kerawanan-kerawanan ya Pak ya. Nah, apalagi di pilkada tahun 2024 ini, kira-kira ada apa saja sih potensi kondisi yang bisa terjadi di tengah kontestasi politik ini Pak? Mungkin bisa disampaikan Pak Iwan, silahkan. Untuk potensi kerawanan pilkada serentak ini ya terjadi di mana-mana ini, yang pasti itu banyaknya ada seperti kampanye di luar jadwalnya, terus money politik, terus netralitas ASN gitu. Kadang kan mungkin ada oknum-oknum ASN yang mendukung salah satu calon atau bagaimana. Terus kampanye hitam, kemudian adanya manipulasi data pemilih, misalkan tadinya warga mana menjadi warga yang ditentukan di mana, bisa jadi seperti itu. Kemudian dalam perhitungan suara ada juga manipulasi perhitungan suara, dan juga seperti pengerusakan alat peraga kampanye, seperti itulah contoh-contohnya. Berarti sebenarnya potensi kerawanan ini bisa terjadi dari sebelum pelaksanaan pencoblosan sampai dengan hari H ya. Dan ternyata juga bisa, kalau dilihat dari hal-hal atau kasus ini ternyata juga bisa dilakukan mulai dari masyarakat sampai penyelenggara, bahkan ASN gitu ya Pak. Kerawanannya banyak di banyak sisi ya. Banyak elemen-elemen, semua elemen sih. Betul. Masuk. Terus kalau dari kejaksaan sendiri Pak, apakah juga banyaknya kasus ini, kurang lebih ada beberapa yang disampaikan tadi, juga bisa masuk dan dilaporkan di kejaksaan Pak? Ya, tetap bisa masuk, seperti contoh yang Pilpres kemarin saya masuk di Riau itu, ada yang pemilih itu satu orang itu memilih 2 kali dengan menggunakan identitas orang lain. Seperti itu. Berarti joki ya? Iya, seperti joki itu. Joki memilih gitu ya Pak Iwan ya. Berarti itu memang sangat rawan untuk bisa itu sangat dilakukan rawan. ya. Kalau dari hal-hal ini gitu, kalau tadi dari Pak Bayu kan juga disampaikan ada peran Gakumdu di sini gitu ya. Sejauh ini bagaimana Pak di pilkada ini? Apakah juga sudah ada banyak yang masuk kasus ke Gakumdu ini Pak di pilkada ini? Jadi kalau untuk sampai dengan saat ini ya Mbak, kalau untuk laporan terkait dengan pelanggaran di Gakumdu Wonosobo belum ada. Tapi kegiatan kami di Gakumdu Kabupaten Wonosobo kemarin, kami ada pembahasan mengenai peraturan KPU yang terbaru. Jadi setiap ada peraturan-peraturan dari baik dari Perbawaslu atau dari KPU, itu kami akan membahas. Kira-kira dalam sisi pasal ini atau dalam sisi regulasi-regulasi yang ditentukan yang dari peraturan yang terbaru ini, kira-kira
anasir-anasirnya seperti apa, kayak gitu. Oke. Dan kalau kejaksaan ini kan bertindak sesuai ketika ada laporan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, apakah pelaporan ini hanya bisa dilakukan oleh Bawaslu gitu atau masyarakat umum juga bisa nih melaporkan langsung ke kejaksaan gitu Pak? Ya, jadi gini, kalau untuk di kejaksaan sendiri kami punya namanya posko pemilu. Oke. Ya, punya posko pemilu itu di bawah bidang saya, bidang Intel. Jadi apabila ada warga masyarakat yang menemukan dugaan-dugaan tindak pidana atau pelanggaran, bisa melaporkan ke kami melalui posko pemilu. Nanti pelaporan itu tetap akan kami teruskan ke Bawaslu. Supaya nanti sesuai dengan aturannya. Habis itu nanti dari Bawaslu nanti akan kita bahas lagi melalui sentra Gakumdu tadi. Seperti itu. Oke, berarti bisa ya langsung ke kejaksaan walaupun nanti alurnya tetap harus melewati Bawaslu terlebih dahulu. Betul. Gitu. Gitu Pesona Inspira ya. Kalau misalkan ini Pak pengen lapor gitu kan, kadang masyarakat pengen gitu tapi takut gitu ya. Itu sebenarnya ada perlindungan atau misalkan saya pengen lapor tapi identitas saya disembunyikan gitu, bisa nggak Pak? Kalau untuk terkait dengan laporan itu nanti untuk perlindungan terhadap saksi yang melapor itu pasti ada. Oke. Seperti itu. Jadi kalau untuk kerahasiaannya nanti tetap akan kami rahasiakan. Tapi terkait dengan nantinya dia harus bersaksi atau bersaksi, ya pastinya nanti dia akan bersaksi. Oh iya betul, iya ya. Oke. Nah kalau ini Pak berkaitan dengan kan banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Bayu ya terkait Pak Iwan, mohon maaf, terkait apa saja kerawanan gitu ya. Salah satunya adalah kampanye hitam di media sosial. Nah ini apa nih Pak? Mungkin ini istilah yang belum begitu familiar di masyarakat Pak. Maksud dari kampanye hitam di media sosial itu seperti penyebaran isu sara atau hoax terhadap salah satu calon, dalam artian mungkin banyaknya akun-akun anonim seperti itu yang menyebarkan hoax itu. Nah itu yang lebih menjadi sulit sih untuk bagaimana cara mengatasinya dalam sekarang inilah gitu. Iya betul. Apalagi media sosial memang sekarang luar biasa masifnya ya penyebaran informasi, terus kemudian masyarakat bebas untuk memposting apapun gitu. Oke Pak Bayu dan juga Pak Iwan, saya akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk pertanyaan dari masyarakat. Yang pertama ini ada dari Lia di Jelegong. Pertanyaan pertama, apakah semua pelanggaran di pilkada juga akan diproses melalui kejaksaan juga? Misal ada yang ketahuan menerima money politik, apakah para penerima juga akan menjalani sidang dan berhadapan dengan para jaksa? Itu Pak pertanyaan yang pertama, silakan dijawab. Oke, terkait dengan money politik ya, apakah si penerima uang apakah nanti akan dihukum atau tidak, atau dimasukkan dalam proses hukum atau tidak, tergantung dari bagaimana nanti kita melihat dari mensreanya dia. Apabila memang si penerima uang ini penerima uang ini dia akan melakukan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan di dalam undang-undang, maka tentu saja bisa diproses. Arti dari mens rea di sini adalah niat jahat dari si seseorang itu. Jadi apakah si penerima ini punya niat jahat di balik dari perbuatannya tersebut, ya tentunya pasti secara undang-undang apabila itu diatur dalam undang-undang maka bisa diproses. Seperti itu. Oke, berarti memang ada dasar hukumnya juga ya Pak ya, tidak semua. Oke. Pertanyaan yang kedua Bapak dari AI di Bugangan. Saat hari H pencoblosan pilkada belum berlangsung, tugas atau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para pegawai kejaksaan dalam berperan aktif menciptakan pilkada yang kondusif? Oke, jadi ya seperti tadi yang saya jelaskan sebelum coblosan, apa sih perannya pegawai kejaksaan? Ya itu tadi, kami di dalam pegawai kejaksaan yang tergabung di dalam sentra Gakumdu, kami akan melakukan pembahasan Mbak terkait dengan regulasi-regulasi yang terbaru, lalu
nanti kami juga akan berkoordinasi intensif dengan para stakeholder lainnya, dengan instansi lainnya terkait dengan situasi dan kondisi seperti itu. Oke, berarti selalu ada pergerakan juga di luar Selalu, itu ya Pak ya? Selalu. Oke. Nah, kalau di beberapa instansi gitu kan ada seperti kemudian mengadakan sosialisasi ke sekolah dan lain sebagainya gitu. Apakah kejaksaan juga terlibat dalam hal ini Pak? Ya, jadi kalau untuk dalam pemilu berdasarkan dengan instruksi dari pusat dari Jaksa Agung bahwasannya kita selaku pegawai kejaksaan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan apa sih yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama masa pemilu. Paling seperti itu, Mbak. Ya lebih ke sosialisasi sih, sama halnya seperti kayak teman-teman di instansi lain. Seperti itu. Oke, berarti tetap ada ya teman-teman gitu. Oke, dan Pesona Inspira kita akan kembali sesaat lagi, tentunya masih dengan tema peran jaksa dalam tindak pidana pemilu. Masih ditunggu pertanyaannya karena kita masih akan menyapa Pesona Inspira sampai jam 3 sore nanti di WhatsApp-nya 0823 2383 996. Ya, Pesona Inspira, Anda masih dengarkan sajian dialog eksklusif hari ini spesial Jaksa Menyapa, peran jaksa dalam tindak pidana pemilu bersama Pak Bayu dan juga Pak Iwan hari ini yang sudah bergabung bersama kita ya. Oke, Pak Iwan dan Pak Bayu masih semangat ya? Semangat. Semangat Mbak. Walaupun udah sore tapi masih semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Oke, nah tadi kita sudah membahas banyak ya tentang apa saja mungkin tindak pidana pemilu yang rentan dan juga mungkin bisa terjadi apalagi menjelang pilkada ini gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak mungkin gitu punishment atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana pemilu tadi? Ada nggak sih atau mungkin hanya teguran atau justru ada juga hukuman kurungannya gitu, ada nggak Pak? Oke. Jadi kalau untuk pelanggaran tindak pidana itu sudah pasti hukumannya adalah pidana penjara, Mbak. Tapi ada juga beberapa pasal yang mengatur dia membayar denda. Seperti itu. Gitu. Berarti tidak semuanya Tidak ya. Tidak semuanya. Atau bisa diakumulasikan. Dia harus menjalani pidana penjara dan juga harus membayar denda. Seperti gitu. Berarti apa ya, menakutkan, maksudnya serius juga ternyata ya hukuman yang diberikan. Oke, kalau Pak Iwan sendiri ini kan juga banyak memfilter kasus-kasus yang masuk gitu ya. Saya penasaran nih, apakah Pak Iwan pernah menemukan kasus yang unik gitu yang sebenarnya kok ada ternyata kasus kayak gini gitu. Mungkin di Wonosobo atau juga sebelumnya gitu Pak. Maksudnya selain tindak pidana pemilu gitu? Yang tindak pidana pemilu yang dulu. tindak pidana pemilu. Kalau tindak pidana pemilu sih nggak ada sih, cuman seperti hanya satu orang memilih dua kali seperti itu aja sih. Oh gitu, berarti memang kasus-kasus standar Standar pemilu aja gitu sih. ya. Kalau mungkin kasus yang lain Pak, tadi kayaknya ada kasus unik yang lain nih kalau Pak Iwan yang di luar pemilu nih. Ada nggak kasus unik yang pernah didapatkan di Wonosobo mungkin gitu? Kalau unik kasus-kasus lain sih kasus pencabulan sih banyaknya sih itu, iya Mbak. gitu ya. Wow, itu lebih ke menakutkan ya Pak ya. Iya, Saya pernah tuh di Riau tuh ada tersangka satu orang laki-laki berumur 50 tahunan mencabuli 39 anak laki-laki gitu, Mbak. Wow, itu luar biasa. Ini mengerikan sekali kalau ini ya. Memang wah, kalau Pak Iwan kan sebenarnya apa ya? Mungkin sebagai memfilter, jadi kan paling tahu pertama apa aja kasus yang masuk gitu ya Pak ya. Iya. Jadi agak pusing nih sepertinya nih. Oke, kalau Pak Bayu mungkin pernah nggak menemukan kasus yang unik gitu Pak terkait dengan pemilu gitu? Oh, jadi pernah Mbak di luar daerah Wonosobo. Jadi ada bisa dibilang perusahaan APK. Jadi kasusnya itu ada anak SD, dia pulang sekolah,
lihat ada ada banner atau ada APK lah yang ada di jalan, sama dia diambil terus dipakai mainan, Mbak. Oh, gitu. Ya kadang ya Dibuat sarana untuk bermain. Iya. Dan ini dipakai buat main. dilaporkan gitu. Iya, sempat dilaporkan pada waktu itu, dan akhirnya di dalam pembahasan Sekda Gakumdu ya, untuk penegakan hukum tidak harus selalu melulu itu pidana penjara. Iya. Sebenarnya pidana penjara itu adalah ultimum remedium, yang artinya adalah langkah terakhir, Mbak. Artinya dengan seiring perkembangan zaman sekarang ini, apalagi ada maklumat perintah dari Pak Jaksa Agung bahwa kita harus melaksanakan penegakan hukum secara humanis dan secara hati nurani. Ya, kalau kita mau berbicara hati nurani, masa iya sih anak SD ya nggak tahu apa-apa terus mau dipidana penjara, kan kasihan. Iya, Nah, akhirnya pada waktu itu dalam pembahasan Gakumdu menyatakan bahwa ya sudahlah, kita lakukan proses hukum tapi di luar persidangan. Tetap diproses pembahasannya, tetap, tapi di luar dari persidangan. Seperti itu. Iya. Artinya tidak sampai sidang kayak gitu. Jadi dilakukan penegakan dengan cara yang lain gitu ya, Nggih, Pak ya. betul. Ya karena memang masih SD, Iya, taunya nggak tahu memang apa-apa. sarana bermain ya, Pak ya. Susah juga kalau itu dilaporkan. Betul, Mbak. Betul. Nah, tadi Pak Bayu kan sudah membahas banyak tentang sentra penegakan hukum terpadu ya, atau Gakumdu, yang di mana di Wonosobo juga ini ada. Di setiap kabupaten kota ada Gakumdu ya, Pak ya? Pasti, Mbak. Pasti ada, Pasti ya. ada. Oke, nah sebenarnya ada nggak sih Pak dari sentra penegakan hukum terpadu ini atau Gakumdu sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum terpadu ini? Oke, jadi untuk upaya preventif kami di Gakumdu itu akan keliling, Mbak. Ada jadwalnya, nanti kami akan keliling, akan memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat dan memberikan juga pemahaman kepada penyelenggara pemilu, khususnya untuk di TPS ya. Oke. Untuk setingkat KPPS dan di bawahnya, seperti itu. Berarti tetap ada ya? Iya, tetap Oke. ada. Kalau ini apakah hanya ada di level kabupaten, Pak, atau di level setingkat di atasnya juga ada, Pak, Gakumdu ini? Kalau untuk Gakumdu ada di kabupaten dan ada juga di provinsi, bahkan yang di pusat juga ada. Oh, berarti ini memang program dari pemerintah pusat juga ya? Betul. Tidak hanya di kabupaten. Oke, jadi gitu ya, teman-teman dan juga Pesona Inspira yang mungkin ada nggak sih orang yang pihak yang kemudian menangani kasus pemilu, ternyata ada loh ya Gakumdu ini ternyata. Jadi Pesona Inspira besok kalau misalkan ada kayak kemarin kan juga sempat ada kasus yang ramai terkait dengan pemilu ya, Pak ya, sebelumnya ya, Pak ya, itu juga ditangani oleh Gakumdu. Gimana, Pak, ceritanya gitu? Wah, Pusing nggak itu, Pak? pusing, Mbak, karena itu perbuatannya dilakukan 1 hari menjelang pemilihan. Wow. Oke. Pemilihan tanggal 14, kejadian itu tanggal 13. Akhirnya kami di Gakumdu Kabupaten Wonosobo harus bergerak cepat. Pertama adalah untuk mengamankan tentunya adalah mengamankan alat buktinya. Oke. Seperti itu. Terus kita juga harus mengklarifikasi kepada para pihak. Oke. Seperti itu. Ya, setelah itu akhirnya kita membahas bahwa perbuatan ini ternyata sepakat dari 3 elemen itu, dari 3 instansi itu sepakat bahwa ini dinaikkan ke tingkat penuntutan. Ya, akhirnya ketika pada saat berkas perkara itu sudah dinyatakan lengkap, kita bersidang dan sidangnya pun juga cepat. Sidangnya itu hanya 7 hari, harus sudah putus. Dan yang jadi pengalamannya adalah kita bersidang itu pas hari pertama puasa, Mbak. Wow, oh iya betul. Hari pertama Saya ingat puasa, itu. Mbak. Hari pertama puasa, jadi langsung
kita periksa saksi dalam satu hari itu dari pagi, dari mulai agak siangan lah sampai dengan sore itu satu hari itu langsung 10 saksi. Wow. Waduh, ramai ya Pak ya ruangannya. Apalagi itu pasti mengundang banyak sekali perhatian dari masyarakat gitu ya. Jadi tuntutannya mungkin lebih, waduh berat gitu. Betul, Mbak. Kalau dari Pak Iwan ini yang juga menangani kasus di lapangan gitu ya, ada nggak sih Pak mungkin strategi penuntutan tindak pidana pemilu yang bisa dilakukan gitu ya? Karena memang perlu strategi khusus gitu dalam tindak pidana pemilu karena ini kan menyangkut banyak orang gitu. Nah, apa aja strateginya Pak Iwan? Yang pertama sih tidak tebang pilih gitu. Sikap dari kami itu tetap netral, siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran pemilu ini tetap akan kami proses sampai itu terbukti melanggar atau tidaknya gitu. Dan juga di sini kami tetap melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang, itu pimpinan dalam arti tingkat provinsi maupun tingkat pusat seperti itu. Oke, jadi ada hal-hal yang tetap harus dipegang gitu ya oleh teman-teman kejaksaan. Tapi kalau di beberapa kasus gitu kan juga ada kesulitan tertentu gitu ya Pak ya. Betul. dari kejaksaan gitu. Gimana kemudian proses ini bisa dilalui gitu? Apakah juga ada pengamanan dari pihak-pihak tertentu gitu Pak selama proses ini Pak? Ya, jadi tentunya Mbak, karena ini kita melakukan prosesnya adalah sesingkat terlampau singkat. Jadi dalam Gakumdu ini kita harus punya pemahaman satu persepsi Mbak. Seperti itu. Penyamaan persepsi bahwasannya kalau kita dalam 3 instansi ini kompak, insya Allah dalam penanganan tidak akan ada hal-hal yang sekiranya menjadi suatu kesulitan seperti itu. Oke, berarti sinergi harus tetap betul. dijaga ya Pak ya antar tim. Oke, nah Pak Iwan dan juga Pak Bayu, sebelum kita tutup pertemuan ini karena ternyata sudah hampir 1 jam nih, ada satu pertanyaan penutup dari netizen ini Pak. Ada dari Titi di Jarak Sari. Pak Jaksa mau tanya, biasanya kalau pas hari H penyelenggaraan pemilu ikut dalam pengawasan apa tidak ya gitu. Dalam pengawasan maksudnya pengawasan gimana nih? Iya, atau mungkin apakah keliling ikut mengawasi ke TPS gitu atau gimana Pak? Oh iya, jadi kalau untuk keliling ke TPS tentunya sih iya Pak. Iya Mbak. Jadi kami di bidang Intel pastinya nanti akan keliling ke TPS-TPS tapi tidak seluruh Mbak. Oke. Paling hanya beberapa TPS yang kita datangi. Dan biasanya juga dari Gakumdu juga nanti kita akan keliling seperti itu. Oh, berarti tetap ikut di lapangan ya Pak ya? Betul, tetap. Apakah biasanya juga di hari H itu ada kerawanan-kerawanan tertentu Pak? Kalau kerawanan-kerawanan pastinya ada Mbak. Walaupun itu pada saat sebelum atau pada saat hari H. Contohnya misalnya ya seperti tadi yang Pak Iwan ceritakan, ada satu orang yang melakukan pemilihan 2 kali seperti itu. Bahkan pernah ada kasus yang unik lagi, ada bapak-bapak yang datang ke TPS pakai baju partai padahal itu kan tidak diperbolehkan. Iya, agak ngelawan hukum itu ya. Akhirnya jadi kisruh kan seperti itu. Ya itulah sedikit adanya kerawanan-kerawanan pada saat pemilihan, pada saat waktunya pemilihan ya seperti itu. Oke, baik. Dan terima kasih Pak Iwan dan juga Pak Bayu. Tidak terasa kita sudah 1 jam ngobrol di sini ya, tentunya bersama Pesona Inspira juga. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dulu terkait pertemuan kita hari ini. Yang pertama dari Pak Iwan terlebih dahulu, silahkan. Kalau dari saya sih, kenali hukum, jauhkan hukuman, itu aja lah Mbak untuk masyarakat Wonosobo ini. Jauhi hukuman ya Pak. Karena saya menilai sih emang warga Wonosobo itu ini baik-baik lah dalam masuknya perkara ke kejaksaan aja dalam sebulan itu paling cuman 5 gimana. Gitu. Di berarti tempat sebelum-sebelumnya saya puluhan sampai ratusan malah Mbak. Dalam 1 hari Pak?
dalam 1 bulan. Oh, dalam 1 bulan. Iya, masuk dulu. Banyak banget ya. Pusing ya. Berarti di sini agak-agak ya alhamdulillah Iya, gitu. Ini alhamdulillah. tandanya masyarakatnya aman tentram ya, Pak Iya, ya. makanya. Semoga jangan banyak-banyak ya Pak ya, tetap segitu aja. Iya, amin. Amin. Kalau dari Pak Bayu nih, Baik, closing statement saya, karena ini suasana jadi suasana pemilihan, pemilih yang pintar adalah pemilih yang bijak. wah, pemilih yang pintar adalah pemilih yang bijak. Wih, keren kata-kata hari ini. Baik, terima kasih Pak Iwan dan juga Pak Bayu sudah berkenan hadir di Radio Pesona hari ini. Iya, Mbak. Semoga Sama-sama, sehat Mbak. Amin. selalu gitu ya, kapan-kapan main kesini lagi. Amin. Pak Iwan semoga betah di Wonosobo. Iya. Rencana berapa lama Pak? Ya, semoga Semoga. promosi cepat lah. Amin, amin. Baik, terima kasih sekali lagi dan Pesona Inspira itu dia perjumpaan kita di Jaksa Menyapa hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di jam yang sama di jam 2 sampai dengan jam 3 ya. Akhirnya Faza dan juga narasumber pamit. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan dialog interaktif hari ini. Nantikan dialog interaktif lainnya hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.